Hai semuanya, perkenalkan nama saya Finul Ulfayanti dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6A. Di sini saya akan membahas materi yang terkait sumber daya manusia dalam manajemen dakwah oleh dosen pengampu Ibu Ria Amelinda SIKOM MIKOM. Sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi yang dimiliki manusia, seperti akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, atau bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Bagian A, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan secara makro dan yang kedua pengembangan secara mikro. Pengembangan secara makro suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan secara mikro suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Bagian B, maksud dan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa dalam Al-Qur'an mencakup segala bentuk dan tingkatan kebajikan. Ia merupakan wasiat Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatan sejak nabi hingga orang awam. Sedangkan tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Menurut Seki Jonathan Atmojo, tujuan sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal memenuhi kebutuhan serta tantangan yang timbul dalam suatu masyarakat. Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, suatu organisasi memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia agar tidak memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan organisasi. Tujuan organisasi diorientasikan untuk mengenal bahwa sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan, karena manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu pencapaian suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, unit atau bagian manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain di organisasi tersebut. Tujuan yang ketiga adalah tujuan personel. Tujuan personel ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau suatu elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Tujuan pribadi atau tujuan personal ini haruslah terpenuhi. Hal itu sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan itu. Yang keempat, tujuan fungsi. Tujuan fungsi diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar sumber daya manusia dalam tiap bagian tersebut melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain, bahwa setiap elemen sumber daya manusia dalam organisasi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Bagian C, ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Ciri-ciri program pengembangan sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik, yakni memiliki tujuan yang spesifik dan berkelanjutan dalam memberikan program pelatihan yang konkret dan mudah bagi para partisipan. Fritwood, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase, yaitu yang pertama kesiapan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelatihan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima pemeliharaan.
Selanjutnya bagian D, pengembangan individu dai yang profesional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai itu sendiri untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, atau pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Kemudian ciri-ciri dai yang profesional. Yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus dalam menyampaikan pesan keagamaan. Yang kedua, merupakan suatu panggilan khusus. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang baku secara universal. Yang keempat, pengabdian diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, memiliki kode etik. Dan yang terakhir, harus memiliki organisasi profesional yang kuat.